Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zakia Harzani, NIM 18058192. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang psikologi sosial dengan topik ketertarikan romantis orang dewasa. Psikologi sosial telah menemukan bahwa teori ketertarikan juga berguna untuk memahami hubungan sosial pada orang dewasa. Dalam hal ini, analisa Candy Hazen dan Flip Schaeffer mengidentifikasi beberapa kesamaan antara hubungan cinta orang dewasa dengan ketertarikan anak. Baik itu bayi maupun orang dewasa biasanya menunjukkan rasa saling suka, rasa sedih, dan rasa bahagia. Mereka saling menjaga kedekatannya. Seperti halnya ketertarikan pada anak, cinta dewasa diyakini memiliki asal-muasal biologis. Cinta romantik adalah proses biologis yang didesain oleh evolusi untuk memfasilitasi ketertarikan antara partner seksual dewasa pada suatu saat mungkin yang orang tua anak ini membutuhkan perhatian. Ada perbedaan antara ketertarikan anak dengan ketertarikan orang tua. Ketertarikan orang dewasa biasanya bersifat resiprokal atau timbal balik. Hubungan masing-masing tidak hanya menerima tapi juga memberi perhatian. Sedangkan hubungan anak dan orang tua tidak bersifat resiprokal. Perbedaan lainnya yaitu adalah ketertarikan orang dewasa biasanya dibentuk di antara rekan sebaya. Ketertarikan orang dewasa sering melibatkan hubungan daya tarik seksual. Hubungan cinta anak dan orang tua mungkin mempengaruhi caranya nanti dalam menjalin hubungan asmara anak. Hubungan cinta anak dan orang tua mungkin akan mempengaruhi hubungan anak di saat dewasa, yaitu hubungan asmaranya. Misalnya, anak yang mendapatkan perhatian lebih baik daripada orang tuanya, mereka akan berprasangka lebih baik terhadap orang lain. Keyakinan ini dikenal sebagai working model. Saat dewasa mungkin akan menunjukkan gaya tarik yang lebih kuat dalam hubungannya dan menjalin hubungan yang lebih lama dan memuaskan. Sebaliknya, mereka yang merasakan ketertarikan ambivalen mungkin akan menjadi orang dewasa yang mencari cinta tapi takut akan penolakan. Sedangkan anak yang kurang perhatian akan menjadi orang dewasa yang takut pada intimidasi dan kurang percaya diri terhadap orang lain. Tentu saja gaya ketertarikan dapat berubah saat orang mendapatkan pengalaman hidup yang lain. Misalnya hubungan yang baik terjadi pada masa remaja menyebabkan seseorang sebelumnya yang kurang perhatian akan mengembangkan hubungan yang lebih baik dan belajar untuk membentuk ketertarikan yang kuat terhadap temannya. Bukti kontinuitas gaya ketertarikan berasal dari studi longitudinal terhadap individu sejak mereka berusia 1 hingga 21 tahun. Menurut Wetter, Merrick, Albert, and Traubach pada ketika tidak ada kejadian yang berkaitan dengan ketertarikan seperti kematian, perceraian, ataupun pelecehan fisik, sebagian besar partisipan, yaitu 72% memiliki gaya ketertarikan yang sama dengan saat masih bayi. Sebaliknya, ketika individu mengalami kejadian hubungan yang negatif, hanya 40% yang menunjukkan pola ketertarikan yang sama. Meta-analisis terhadap lebih 20 studi longitudinal menemukan tingkat stabilitas yang moderat dalam pola ketertarikan dari waktu ke waktu. Ada banyak bukti bahwa gaya ketertarikan memengaruhi kualitas hubungan romantik orang dewasa. Secure adult, orang dewasa dalam kelompok ini merasa nyaman dengan intimasi dan memandang diri mereka sebagai orang yang pantas menerima perhatian dan kasih sayang dari orang lain. Mereka mendeskripsikan diri mereka dengan relatif mudah untuk akrab dengan orang lain dan jarang merasa diabaikan. Orang dewasa tipe ini mendeskripsikan hubungan cinta yang paling penting adalah kebahagiaan, persahabatan, dan saling percaya. Mereka cenderung berbagi ide dan perasaan dengan rekannya. Orang dewasa ini juga memandang orang tuanya secara lebih positif sebagai pengasuh, adil, penyayang, dan memiliki pernikahan yang bahagia. Lanjut kepada avoidant adult, orang dewasa ini merasa kurang nyaman saat bersama orang lain atau kurang mempercayai pasangan asmaranya. Dalam mendeskripsikan hubungan cinta, yang terpenting orang dewasa ini menyebutkan pasang surut emosi,
cemburu, ketakutan akan intimasi. Mereka cenderung menyangkal kebutuhan ketertarikannya, memandang akhir hubungan romantis sebagai inkonseksional. Sejauh ini kita dapat melihat bahwa manusia mempunyai kebutuhan untuk berinteraksi secara sosial yang membuat hubungan manusia peka terhadap penolakan sosial yang bisa menimbulkan kesepian. Hubungan di masa kanak-kanak menjadi pengalaman awal kita dalam menjalin hubungan ketertarikan dan mendapat mempengaruhi orientasi terhadap hubungan di masa dewasa. Cukup sekian penyampaian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.